guys, welcome back to my channel teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan saya ingin membahas tentang fungsi VLOOKUP, dimana fungsi ini tuh sering banget ya, pastilah sangat erat kaitannya dengan Microsoft Excel. Namun teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam membahas fungsi VLOOKUP ini, perlu kita ketahui bahwa apa sih itu fungsi dari VLOOKUP. Kita bahas V-nya dulu ya. Tentu saja, V itu berarti vertikal. Vertikal itu apa sih? Nah, di sini dia teman-teman. Di sini ada sebuah garis. Biasanya sih kita dapat pada sumbu X, ini horizontal biasanya X ya. Vertikal ini Y. Jadi vertikal adalah garis yang dari atas yang tegak lurus dengan garis horizontal, entah itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Dan jelasnya jika dia tegak lurus namanya vertikal. Sedangkan garis yang mendatar dari kiri ke kanan ini adalah disebut garis horizontal. Oke guys, cukup di situ dulu pengenalan kita dengan arti kata VV, vertikal, lookup. Lookup bisa tuh, kayaknya sih bisa sih. Ya kayak gitu dah guys. Nah, selanjutnya fungsi atau rumus Excel VLOOKUP ini adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam dunia kerja ya teman-teman ya. Entah itu dalam akuntansi, perbankan, atau hitung gaji karyawan atau apa aja lah. Atau mungkin seperti contoh yang akan saya bahas pada video kali ini. Dan dimana fungsi ini itu digunakan untuk mencari data pada kolom. Jadi dia vertikal ya. Pertama pada sebuah tabel data. Nah, di sini kan udah punya tabel datanya ya. Kemudian mengambil nilai dari sel manapun, entah itu sel A3, B3, atau C1, atau apalah, atau F4, pokoknya sel ya, bukan range. Range itu adalah kumpulan beberapa sel, jadi cuma sel aja ya. Oke. Mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel data tersebut. Dimana dengan rumus VLOOKUP ini yang ada pada Microsoft Excel ini, kita dapat mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi dengan menggunakan sebuah nilai kunci yang spesifik atau kata kunci tertentu lah. Nah, kalau misalnya terlalu ribet, saya akan membuatnya menjadi agak ringkas ya. Jadi, fungsi VLOOKUP untuk mengisi data di tabel kerja melalui pembacaan suatu tabel bangku secara vertikal atau tegak lurus. Oke guys, kita langsung aja lah masuk dah. Dan saya akan membahas apa aja yang kita perlukan dalam mengaplikasikan fungsi VLOOKUP ini. Jadi di sini saya ada sebuah data paket produk Samsung, ya kan? Terus harga jual, ada PPN-nya, ada harga tunainya, pokok angsurannya, terus apa lagi guys? Dan apa nih? Total cicilan per bulan dan bunga. Nah, teman-teman, di sini saya kasih apa ya? Ini yang pertama ya, apa namanya? Kolom pertama. Karena kita akan memulai dari sini kan, jadi ini aku kasih kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, kita pahami dulu ya satu-satu guys. Dan kita akan memasuki pada contohnya beserta apa maksud dari tabel referensi,
apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Oke, guys. Nah, di sini saya ada sebuah data dan di sini saya misalkan ya, nama produk misalkan aku ambil ini aja ya, enggak bawah. Udah. Kalau aku nggak pengen tulis, aku copy aja guys. Yap. Oke. Nah, nama produk semisal Realme 14. Aku mau nyari nih uang mukanya untuk Realme berapa sih? Anggaplah ini datanya kita banyak gitu kan, banyak banget lah. Misalkan ribuan, jadi kan males tuh kalau nyari satu-satu ya kan. Nah, cuma dengan aja. Habis itu kita ketik, kita cari VLOOKUP nih ya. Nah, kita double klik sampai kurung pembukanya nih, terbuka seperti ini guys. Nah, di sini ada beberapa komponen ya yang dibutuhkan untuk pengaplikasian dari VLOOKUP ini, yaitu VLOOKUP kayak definisinya, nilai yang dicari, terus lookup value. Nah, lookup value-nya itu apa? Lookup value-nya adalah yang aku mau nyari itu Realme 14. Jadi kita tinggal klik aja, terus kita koma, tabel array atau tabel referensi, yaitu tabel referensi data yang terdiri dari beberapa kolom. Oke, di mana nilai yang dicari berada di dalam kolom pertama pada tabel data ini. Yang maksud di sini adalah ini ya guys. Jadi yang tabel datanya. Jadi saya tinggal buat dulu datanya. Semua ya. Oops. Oke, yap. Habis itu apa lagi yang dibutuhkan guys? Oke, nah di sini kita menggunakan fungsi absolute atau F4 untuk mengunci sel, biar sel ini tidak akan mengalami perubahan. Tekan F4. Jadi ada kayak dolar-dolar gitu ya guys. Terus kita koma lagi. Nah, selanjutnya adalah kolom index number atau nomor kolom. Makanya tadi aku udah nulis satu, ini kolom pertama karena kita datanya kan dimulai dari sini ya. Jadi inilah data pertama, kedua dan seterusnya. Nomor kolom ya benar sih. Jadi suatu nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan ingin kita ambil nilai yang sebaris menggunakan posisi nilai yang dicari dalam kolom pertama. Agak ribet ya. Yang jelasnya bagaimana sih cara menentukan mana yang pertama, dari teman-teman bisa lihat aja dari kita kan dari sini kan tadi kan mengkopinya dari ini yang paling apa ya? Paling kiri ya. Paling kiri sih kalau di sini. Oh, maksudnya saya kan mau duduk dari sebelah kiri ini ya kan, jadi itu ya kolom pertama. Habis itu selanjutnya yang mana ya, uang muka di kolom ke-6, jadi kita ke 6. Habis itu range lookup, ini diisi menggunakan nilai true atau false, koma ya pasti ya kan, udah ada ini. Kita mau true atau false gitu ya kan guys. Tapi saya biasanya sih biar nggak repot gitu, biasanya saya kasih yang nol aja sih. Habis itu nantilah kita coba yang true itu apa, false itu apa, nanti saya akan bahas sebentar lagi. Kita angkat nol aja ya. Ya, apa benar nih Realme uang mukanya 1.115.000? Bukan, berapa sih? Mata gue ini kotok guys. 1.155.000. Oke. Saya kayaknya saya harus ke dokter mata ini sebentar lagi. Mana nih Realme 14 sebenarnya ya. Nah tadi lupa nih, uang muka itu di K ya guys. K.
ya, Realme mana Realme? Realme 14. Oh ya bener guys, 1.155.000. Nah gimana nih kalau gue mau ganti kata kuncinya atau yang nama produknya apa gitu ya, ganti dulu menjadi aku pengen cari harga tunai. Harga tunai, oke. Nah di sini saya akan cari apa ya? Saya ganti dengan Samsung aja lah. Ya, Samsung harga tunai ini kita copy aja ya, kita ganti aja karena harga tunai di nomor 5, jadi kita ganti nomor 5 guys. Yap, Samsung berapa tuh, banyak kali nih kayaknya 13 juta. Tadi ya mana harga tunai, harga tunai nomor 5 Samsung mana? Oh ya bisa juga nggak di copy ya guys, kita tinggal tulis saja ya Samsung gitu. Ntar aku coba ya. Ini cuma kelihatan lagi mana saja ini. Oke ya, bener ya guys, 13.860.000 rupiah. Nah sekarang coba di sini lah ya. Mana kalau ini deh aja. Ini aku akan mencari apa ya, Realme lah, Realme 01 Realme 01. Oke, sama dengan fill cup sampai dia siap untuk dimasuk, klik 2 kali sih biasanya ya, sampai dia mengeluarkan referensi yang harus dimasukkan. Lookup value, jadi yang ini, habis itu koma, habis itu tabelnya. Nah ya kan, gue mulai dari sini kan guys, ya kan, gue di bloknya, jadi tuh masuk cuma kolom pertama lucu. Oops. Oh. Ada apa nih? Ini dia. Habis itu ya kan, F4 dulu kita kunci, baru kita koma. Nah aku nyari apa nih? Harga tunai ya, harga tunai nomor 5, kolom 5, habis itu koma. Nah ini boleh nih gue pakai nih false ya, habis itu bentar. Jadi Realme yang ini guys, untuk harga apa tadi gue cari, harga tunai ya. Harga tunainya yaitu bener ya, ini ya nomor 5 ya, 4.620.000 rupiah. Kita akan masuk kepada contoh yang selanjutnya ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan data. Nama siswa, matematika, biologi. Ini maksudnya nilainya guys. Ini matematika, biologi, kimia, fisika, dan juga sejarah. Nah, biasanya kan kalau nama siswa mungkin ada satu kelas 50 atau 100 mungkin ya kan. Di sini cuma berapa? Enggak banyak sih. Nah, misalkan di sini nama siswa siapa? Tika ada kan? Ya ada dong. Mana dia Tika? Ada kan? Oh iya ada. Ya misalkan aku nyari nama siswa Tika. Tika ya. Aku pengen nyari nih nilai sejarahnya berapa. Sama dengan fill cup. Oke. Saya akan melookup atau mencari nilai sejarah dari kita. Jadi kita habis itu saya akan blok datanya atau ya benarlah. Habis itu saya akan kunci dengan menggunakan F4.
habis itu koma. Hai, tadi gue udah koma belum sih? Duh, ntar gue foto pulang ah. Pertama kan ini Tika, ya kan guys, aku klik habis itu koma, baru datanya tadi ibu langsung ya. Jangan lupa koma dulu guys, harus hati-hati. Yap, nah baru 4, ya kan. Terus kita koma lagi. Apa yang dibutuhkan setelah tabel? Column index number. Nah, sejarah ini di sini kan. Jadi hitungannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 guys. Nah, di situ koma kita menggunakan false. Habis itu jangan lupa ditutup. Nggak masuk angin, nggak bercanda. Oke, 87. Apa benar nilai sejarah dari Tika adalah 87? Jadi J ya. Oke, mana Tika? Aja. Tapi Tika bener ya, 87 ya teman-teman ya, 87 Tika. Mungkin cukup sekian ya. Selanjutnya saya akan gimana kok menggunakan fungsi VLOOKUP dengan menggunakan sheet yang berbeda, sheet atau lembar kerja yang berbeda ya. Tapi biar nggak kepanjangan, cukup sampai di sini dulu ya. Atau ada yang kelupaan nggak sih yang aku bilang tadi? Oh ya, tentang ini ya guys, tentang penggunaan true atau false. Nah, true pada fungsi VLOOKUP itu akan menemukan nilai yang mendekati teman-teman, mendekati tabel referensi. Yuk kita coba aja ya, kayak gimana sih itu penggunaan true dan false. Anggap di sini ya, gue nyari Ani. Oke, Ani. Nah, ini aku ingin cari nilai matematikanya berapa, sama dengan VLOOKUP. Nah, ya, habis itu Ani, habis itu koma, tabel 4, habis itu koma, kemudian kolom index number matematika di kolom kedua. Jadi kita tinggal buka 2, habis itu koma. Nah, di sini kan habis koma akan menampilkan 2 option antara true or false. Gimana kalau aku menggunakan true? Apakah dia akan sesuai dengan yang aku inginkan? Ani itu nilai matematikanya berapa? Misalnya 67. Wah, benar. Ya benar. Soalnya VLOOKUP ini true itu artinya berdasar hampir mendekati atau sama ya. Coba kita ganti ya, seperti ini guys. Misalkan Ani aku ganti, aku pengen nyari siapa nih? Dia yang beraturan gitu, jadi A, B, C, D kayak gitu kan. Gimana kalau ini gue ganti ya? Si Bomu gue ganti, mana? Ani aja lah. Sini gue ganti jadi Bomu. Nah, terus di sini gue ganti jadi ini. Yap, udah ini dia not available nih guys, ya kan? Teman-teman bisa lihat sendiri. Kenapa? Coba kita, mungkin karena ini Nomu terus gua ketiknya Ani kali ya. Cobalah kita tengok. Jadi kita cuma tinggal ganti ini. Kita tinggal ganti dengan Bomu. Ani, enggak sih, gue bukan Bomu sih gue nyari Ani guys. Ulang dulu lah, gue juga bingung nih, gue mau nyari apa sih. Oh, tadi kan gue udah ganti Ani ke baris kedua ya, dari data dari setelah Bomu ya. Oke, jadi VLOOKUP ya kan, terus Ani, habis itu koma, tabel
Tabel, habis itu F4, habis itu koma lagi, habis itu gue nyari apa sih? Oh ya, matematika ya. Matematika nomor 2. Oke, habis itu koma. Habis itu gue menggunakan true. Habis itu ini enter. Nah, ya kan guys. Oh, kenapa guys? Kita lihat nih kenapa not available. Padahal VLOOKUP udah benar A6. Gue pengen lookup ininya udah 4 ya. Aku pengen nyari Ani. Terus tabelnya aku udah benar, udah aku kunci. Terus kolom kedua 1, 2 matematika pun udah benar. Ini karena penggunaan kata true di sini guys. Kenapa? Karena true dalam VLOOKUP itu akan menemukan nilai yang dicari dalam tabel referensi pencarian yang sama. Itu hanya mendekati. Atau jika pada nilai yang sama tidak dapat ditemukan, maka nilai terbesar selanjutnya yang kurang dari nilai yang dicari untuk dihasilkan. Jadi kayak gini loh guys, ini kan tadi sesuai abjad. Jadi Ani, Bomu, ya kan? Makanya tadi kalau Ani di atas di sini, Ani, Bomu, gue ganti nih guys ya. Dia jadi yang mendekati kan, Ani di sini 67. Oh udah gue ganti soalnya Ani udah nggak mendekati, soalnya dia udah true. Jadi referensinya atau tabel datanya ini udah benar, udah short bahasa Indonesianya. Tunggu ya guys, gue nyari dulu dalam bahasa Indonesianya. Jadi dia udah diasumsikan ya, sorted, diurutkan, udah terurut ya. A, B, C, D, Ani, Bomu, Cici, Didi, Erlin. Jadi makanya gue dapat nih true ya kan. Baru dia benar. Makanya nggak disarankan, aku nggak nyaranin kecuali kalau datanya udah berurutan atau yang diasumsikan ini berurutan, baru kita bisa menggunakan true. Tapi kalau bagi saya sih guys, ini mau aja. Jadi habis 2 koma mau aja, habis itu tutup, habis itu baru di enter. Atau enggak false. Wah, kenapa false? Karena guys, fungsi dari VLOOKUP false, maksudnya false dalam fungsi atau rumus VLOOKUP ini itu untuk menemukan nilai yang kita cari dalam tabel referensi pencarian yang hanya sama. Jadi benar-benar sama. Kalau Ani ya Ani, terserah itu datanya mau bukan kayak mau kagak kayak gitu guys. Jadi jika tidak dapat ditemukan pun bisa terjadi, tetap aja dia akan menghasilkan pesan traffic error, yaitu not available kayak tadi kalau dia nggak benar-benar ya. Contohnya seperti apa? Yap, ini Ani, gue tambahin Ani D. Ntar ya kan? Kenapa not available? Karena yang di data ini cuma Ani tok, nggak ada B-nya. Kalau gue ganti B, nggak ada, baru dia ada. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat menggunakan fungsi VLOOKUP ini dan terjadi error, entah itu error main atau error ini not available kayak gitu, coba periksa lagi VLOOKUP-nya atau kata kunci yang ingin dicari gitu. Oke guys, cukup sekian, maaf jika panjang lebar karena fungsi VLOOKUP ini kita harus benar-benar mengerti dasarnya ya.
Kalau kita udah mengerti dasarnya seperti apa itu VLOOKUP, apa yang dimaksud dengan ini apa namanya lookup yang pengen dicari atau kata kuncinya, lookup value, nilai nilai atau nilai lookupnya, tabelnya yang mana, kolom indeksnya menentukan kolom indeks yang kayak gimana, terus habis itu apa lagi, range lookupnya, entah itu false, true, or null. Itu akan mudah jika kita benar-benar memahami dasar konsep dasarnya. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa secepatnya. Bye-bye, terima kasih.